Ribuan santri menggelar tarian sufi di pelataran masjid di Jepara, Jawa Tengah. Tradisi tahunan ini menjadi simbol sukacita menyambut Ramadan. Puluhan santri pondok pesantren Nailun Najah menyuguhkan tarian sufi di pelataran Masjid Al-Makmur Desa Krian, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Pentas tarian sufi ini menandai berakhirnya bulan Sya'ban, sekaligus menyambut datangnya bulan Ramadan 1447 Hijriah. Perpaduan busana ala Turki dengan gerakan penari memukau pengunjung dengan keindahan kekompakan mengikuti irama lagu. Tarian sufi ini melibatkan 40 santri yang terbagi dalam 4 kelompok. Pentas ini digelar sebagai simbol ekspresi kebahagiaan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tujuannya satu, sebagai penanda bahwa bulan Sya'ban hampir berakhir dan masuk bulan Ramadan. Yang kedua, kita mengajak masyarakat menghadapi atau menyambut bulan Ramadan itu dengan kebahagiaan, dengan sukacita, bukan dengan beban. Makanya kita ajak menari bareng-bareng. Pentas tarian sufi di Masjid Al-Makmur Krian, Kalinyamatan, Jepara telah menjadi tradisi tahunan setiap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tarian ini selalu mengundang perhatian warga setempat hingga tetangga desa. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Sebanyak 3.800 porsi takjil berbuka puasa dibagikan secara gratis setiap hari di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Pengurus masjid mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Ribuan porsi takjil disediakan Masjid Jogokarian Mantri Jeron, Kota Yogyakarta secara gratis untuk jemaah masjid berbuka puasa. Tidak sekadar menu sederhana, racikan menu seperti opor ayam, telur, kerupuk dan kurma tersaji dalam satu piring. Setidaknya ada 20-an menu yang akan berganti setiap harinya. Dibantu oleh ibu-ibu jemaah Masjid Jogokarian, setiap pagi hingga sore mereka sibuk memasak hingga menyiapkan ribuan porsi takjil dengan penuh kebersamaan. Tidak tanggung-tanggung, pengurus masjid sudah mengumpulkan dana hingga lebih dari 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Untuk dapat menikmati sajian takjil gratis dari Masjid Jogokarian, warga disarankan datang lebih awal karena antrian panjang selalu terjadi setiap harinya. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Gorontalo memeriahkan tradisi ketuk sahur menggunakan alat musik bambu tradisional. Selain sebagai rasa syukur, kegiatan ini ditujukan membangunkan warga untuk sahur. Tradisi kokoo atau ketuk sahur menjadi agenda tahunan di Gorontalo menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum memasuki waktu sahur, warga akan berkumpul di pusat kota Gorontalo, tepatnya di kawasan Bundaran Saronde. Warga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, berjalan kaki sambil membunyikan kentongan bambu. Sepanjang perjalanan, alat musik bambu diketuk sambil diiringi lagu-lagu religi. Alat musik drum juga disediakan panitia untuk menambah semangat warga. Koko ini bertujuan untuk membangunkan warga lainnya agar tidak terlambat untuk bersantap sahur. Tradisi ini juga sebagai rasa syukur masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan kegiatan kami ini real untuk syukuria menyambut bulan suci Ramadan. Jadi masyarakat Kota Gorontalo itu sangat antusias untuk menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tradisi koko sudah dilakukan sejak dulu oleh umat muslim di Gorontalo. Awalnya, tradisi ini hanya dilakukan oleh beberapa orang warga kelurahan Talumulo. Seiring berjalannya waktu, koko kini turut diramaikan warga yang datang dari berbagai wilayah. Dari kota Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan.
Aksi meronta hingga kabur-kaburan mewarnai razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang mematok tarif fantastis. Juru parkir liar ini seketika meronta saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melihat tindakan petugas, sejumlah jukir liar lainnya langsung melarikan diri dan berusaha menyamar sebagai pengunjung. Namun usaha tak berbuah manis lantaran petugas telah melakukan pengejaran, telah mengenali dan langsung menangkapnya. Di sekitar pasar Blok A dan B, petugas kembali mengamankan 2 orang pelaku. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang biasa mematok tarif parkir fantastis kepada para pengunjung Pasar Tanah Abang jelang bulan suci Ramadan. Menjelang Ramadan ini banyak sekali keluhan masyarakat terkait banyaknya pematokan tarif biaya parkir seiring membludaknya pengunjung-pengunjung di area sekitaran Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu, para juru parkir liar ini sengaja memasang harga tarif yang kurang lebih 50 hingga 100.000 untuk biaya parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 5 juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawati bank pemerintah tewas dianiaya perampok. Pelaku membawa kabur berangkas berisi uang 16 juta rupiah. Aksi perampokan sebuah berangkas uang sebuah bank pemerintah terjadi di Kecamatan Walendrang, Luwu, Sulawesi Selatan. Selain membawa berangkas berisi uang tunai, aksi pelaku juga menewaskan seorang karyawati. Korban bernama Ririn, 31 tahun, mengalami luka serius di bagian belakang kepalanya yang diduga akibat serangan pelaku. Saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa dalam kondisi tengkurap. Untuk memastikan kematian korban, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Saweri Gading Palopo untuk dilakukan visum. Ya, jadi benar bahwa hari ini telah terjadi pencurian kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Tadi siang diperkirakan jam pukul 14.00 dan sampai saat ini kami masih sementara dalam pengejaran pelaku. Dalam hal ini masih sementara dalam lidik. Ciri-ciri pelaku berhasil terekam CCTV di jalur tempat pelaku melarikan diri. Berbekal ciri-ciri tersebut, polisi memburu pelaku dan masih melakukan pendalaman atas kasus ini. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.